kreativitas sahabat kreatif. Wow, ada Love Storytellers Wave yang udah aku puterin buat kamu. Nah, jam 1 dong. Aku udah janji sama kamu kan jam 1 kita akan hadirkan. Bakal ada belajar di RRI sampai kreatif edisi kelas tambahan. Jadi buat kamu yang pengen belajar ya udah belajar ya. Sambil kita bakal dengerin hari ini bakal seru banget ya karena sudah tersambung secara virtual. Aku bareng dengan teman-teman yang udah rame banget Sobat Kreatif. Waduh, jadi kerjaan aku tadi admit all gitu kan ya. Secara mereka udah siap banget buat belajar hari ini di program kita belajar di RRI kelas tambahan. Siap-siap belajar bareng ya. Sebenarnya aku hadir buat kamu. Udah paham suara kreativitas untuk dengerin program kita belajar di RRI. Mas, kamu tayo. Kamu tayo. Ibu Pertiwi membantu belajar di Pro 2 RRI. Nggak bisa. Nah, saya ini nah. Bisa nggak? Nyambut lah kunci. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang RRI Pro 2 Album Suara Kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Belajar di RRI buat hari ini ya. Kelas tambahan dan hari ini kita bakal dengerin yang seru banget pastinya sahabat kreatif. Apa sih? Kalau belajar bareng seru banget kan pastinya. Dan untuk siang hari ini untuk kelas tambahan aku bakal ajakin kalian juga gitu kan ya untuk denger materi yang seru banget ya Sobat Kreatif bersama dengan ada ibu dosen cantik ya. Hari ini bakal kita ajakin buat mengulik materi yang akan dibahas. Waduh, apa kira-kira ya? Jadi hari ini mau nyampein buat teman-teman yang ada di Stisipol Chandra di Muka Palembang. Hai, selamat siang. Hari ini kita bakal dengerin materi ya. Halo, Bersama siang, dengan Ibu dosen Sumarni Bayu Anita SOS MA. Jadi ceritanya hari ini kita akan belajar nih sahabat kreatif tentang Entrepreneurship Communication Business Plan untuk semester 5. Tuh ya. Yang dimaksud silakan untuk merapat mendekat. Jadi ceritanya secara virtual udah tersambung. Tapi aku sedang menunggu ibu dosennya juga nih yang bakal memberikan materi nih sahabat kreatif. Sementara di sini sudah banyak yang bergabung ya sama aku. Dan kita nanti bakalan seru-seruan aja. Jadi yang ada secara virtual nih udah tergabung sama aku. Kamu bisa nanti tanya-tanya ya sama Ibu dosen Sumarni Bayu Anita nanti nih sahabat kreatif. Bisa nanyanya gampang banget. Kamu bisa raise hand atau bisa kirim aja pertanyaan kamu di kolom chat ya. Yang ada di kanal YouTube RRI Palembang gitu aja. Nah Ibu Sumarni Bayu Anita udah kelihatan sebenarnya. Aku sudah membaca namanya Ci. Oke deh. Jadi sebentar lagi nih sahabat kreatif. Kita bakal gabung dan yang lain boleh bergabung juga nanti tuh kan ibu dosen kita udah siap nih ceritanya. Halo, Oke. Halo, aduh cantik banget sih. Baik. Eci lebih cantik. Aduh, enggak dong kalau gitu ya. Oke, nah jadi ceritanya nih Ibu dosen, wah ini banyak mahasiswa yang udah bergabung juga buat hari ini ya. Jadi Alhamdulillah. betul, secara virtual ada gabung dan sahabat kreatif juga bisa bergabung juga gitu kan ya. Kalau sana gak bergabung secara virtual nggak apa-apa sih. Jadi tanya-tanya boleh ntar di WhatsApp 08572-5 kali 916. Yang di virtual kalau nanti dijelaskan sama ibu dosen kita dan kira-kira ada pertanyaan boleh ntar raise hand ya. Atau bisa aja kirim pertanyaan di kolom komentar. Oke, ini sudah ada banyak yang gabung. Jadi ibu dosen ceritanya kita hari ini bakal membahas apa? Padahal udah aku kasih bocoran tadi, kok nanya apa? Nggak afdol kan kalau dijabarkan langsung sama ibu dosennya nih kayaknya. Apa yang bakal kita pelajarin buat hari ini nih Ibu Nita? Oke, seperti yang sudah ada di poster gitu ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang mata kuliah Entrepreneurship Communication. Jadi ini adalah mata kuliah kewirausahaan sebenarnya, tapi di ranah prodi ilmu komunikasi. Nah, kebetulan hari ini itu kita akan lebih banyak memahami tentang apa itu business plan dan bagaimana menyusun business plan, karena mata kuliah ini kan tidak hanya teori ya, mengharapkan kedepannya adalah praktek. Jadi mahasiswa itu membuat sebuah produk atau usaha entrepreneur
tapi sebelumnya harus bikin proposal dulu yang disebut dengan business plan. Kurang lebih seperti itu. Oh, baiklah. Mengerti ya kalian teman-teman yang ada di virtual ya. Ini. Oke, Berat-berat ya. pokoknya harus. Tapi kalau Ibu Nita yang memberikan materi pasti pada ngerti semua, yakin deh ya. Oke, sahabat kreatif juga bisa mengikuti program ini ya, karena kita live streaming ya di YouTube channel RRI Palembang, juga di Proda FM 91,6. Ya udah, kita langsung aja kayaknya ya Ibu Nita untuk memulai materi untuk hari ini. Udah siap ya Bu Nita ya? Oke, baik. Oke, Sobat Kreatif langsung aja kita bakal dengerin yuk kelas tambahan kita untuk hari ini bersama dengan Ibu dosen kita Sumarni Bayu Anita SOS MA dari Stisipol Chandra di Muka Palembang, yang pasti kita bakal belajar tentang entrepreneurship communication ya, business plan untuk semester 5. Ini dia kelas tambahan bersama Ibu Sumarni Bayu Anita. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada ini teman saya ya, teman SD loh. Jadi satu angkatan persis ini. Jadi selama 6 tahun saya temenan di SD Muhammadiyah Palembang ya, di Muhammadiyah 14 ya. Disebutin biar tahu. Ternyata saya temennya banyak gitu kan, salah satu penyiar RRI yang cantik ini. Dan selalu menjaga tubuhnya ya. Saya perlu banyak belajar nih sama Eci nih. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, saya semalam mendadak sebenarnya ya ditelepon sama Eci untuk menjadi pemateri di belajar di RRI kelas tambahan dengan materi yang bisa saya berikan. Nah, kebetulan di semester ini memang di Stisipol Chandra di Muka saya mengampu di 2 mata kuliah. Salah satunya entrepreneurship communication, yang lain namanya teori komunikasi. Lebih ke ini karena memang perlu ada penjelasan, karena memang perkuliahan kita kan masih online ya Eci ya, belum offline. Jadi tapi tidak seluruhnya online-nya melalui Zoom. Jadi kebanyakan menggunakan teknologi yang namanya Google Classroom. Jadi hanya diberikan materi saja. Jadi alhamdulillah ini kesempatan emas sekali ya, diberikan ruang untuk memberikan paparan secara langsung. Maka dari itu saya mengambil tema tentang business plan yang akan teraplikasi nanti minggu depan mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan ikut di kesempatan ini untuk mengerjakan mid semester. Saya boleh langsung share ini ya, materi ya? Silakan, boleh. Oke. Boleh di-mute dulu ya buat teman-teman yang ikutan ya. Yang lain boleh mute dulu deh. Oke, di hadapan teman-teman sekalian, kalau di Stisipol saya biasanya dipanggil oleh Bu Nita gitu ya. Saya di Stisipol itu udah tahun depan insya Allah udah 10 tahun. Jadi kalau untuk perkuliahan tentang entrepreneurship communication sendiri ini baru tahun ketiga ya, tahun ketiga. Jadi apa itu business plan? Saya mungkin dikasih waktu berapa menit ya, Eci ya, untuk memaparkan materi. Mungkin nanti bisa lebih enak tanya jawab gitu kali ya, biar nggak kayak kuliah beneran gitu ya. Bener. Ya boleh 20 menit, 25 nggak apa-apa lah. Oh, boleh, siap. Jadi ini sekitar ada semacam 30 slide ya. Oke. Saya kalau di awal tuh suka ngasih motivasi dengan mengutip tokoh-tokoh sensasional gitu ya. Mungkin ada yang kenal sama Richard Branson, ini founder Virgin Group ya. Mungkin ada yang tahu tentang majalah Playboy juga ya, ini juga pemiliknya sama gitu kan. Jadi bukan melihat dari nyentriknya ya, tapi dilihat dari idenya bahwasanya dia berani untuk menciptakan atau mengeluarkan produk yang orang selama ini takut untuk atau tidak berani untuk mengeluarkan produk melalui karyanya di majalah Playboy gitu ya. Kemudian juga tapi dia sudah bisa bikin pesawat terbang ya, Virgin Group seperti itu. Oke, jadi jika seseorang menawarkan kesempatan emas padamu dan kamu tidak yakin kamu bisa melakukannya, katakan iya terlebih dahulu, baru pelajari cara melakukannya kemudian ya. Jadi kalau kayak film Yes yang dibintangi sama Tom Jerry itu kan, yes dulu, bilang dulu iya, nanti ke depannya cari gimana caranya ya. Oke. Kalau kuliah mesti kita akan ngomongin teori. Kalau nggak ngomongin teori nanti ketika praktek bingung apa yang mau dilakukan.
Kita sekarang ke definisi dasar ya. Business plan atau perencanaan bisnis, jika disebut atau disingkat BP, itu ada 2 kategori. Pertama berdasarkan project, yang kedua berdasarkan business plan yang umum. Nah, untuk perkuliahan hari ini ataupun belajar kita hari ini mungkin kita akan lebih ke yang umum dulu ya. Kalau berdasarkan project nanti akan diserahkan ke masing-masing individunya. Secara definisi kita ambil dari Bu Hari Alma dan dari Bigrave ya. Jadi yang ngomong tuh Bigrave tapi ditulis di bukunya Bu Hari Alma bilang kalau perencanaan bisnis atau business plan itu adalah sebuah dokumen semacam proposal ya. Jadi ada bagian pendahuluan sampai dengan penutup yang memang dibuat sengaja agar kita bisa merencanakan sebuah bisnis. Jadi kalau secara definisi suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Nah, jadi memang maksudnya dibuat bisnis plan itu agar kita mendapatkan dana entah itu dari bank atau dari penyokong ekonomi tertentu gitu ya, dan seterusnya. Sekarang poin-poin apa sih yang harus dibuat dalam membuat business plan atau proposal usaha? Jadi hari ini kita akan mencoba untuk memahami apa saja yang harus ada di dalam sebuah business plan. Yang pertama itu menentukan ide usaha. Oke, kalau di mata kuliah Entrepreneurship Communication agar lebih gampang, saya sejak awal sudah bilang kepada mahasiswa ada 3 kategori utama yang bisa kalian buat. Pertama makanan, kedua minuman, dan ketiga kerajinan tangan atau kriya ya. Jadi dari situ kemudian silahkan untuk dikembangkan. Kalau kita lihat gambar yang saya tampilkan di slide, itu ada makanan ya. Jadi bisa saja ini kemudian juga menjadi inspirasi mahasiswa kalau mau jualan buah-buahan. Jadi kalau selama ini kita ngelihat orang jualan buah gitu kan seperti mamang-mamang gerobak itu ya Ci ya. Suka beli kan dulu ketika SD gitu ya. Banget, tinggal buah itu kan. Rp50 gitu ya. Jambu 50 kan, minta garam atau minta apa tuh bumbu rujak gitu ya. Iya. Tapi kalau dilihat di gambar ternyata ini bisa dengan kemasan baru gitu dalam bentuk cup, dipotong-potong jadi lebih besar-besar. Jadi lebih enak. Orang makan tinggal pakai tusuk yang bambu itu gitu ya. Jadi tidak seperti yang mamang-mamang buah-buahan itu yang harus pakai plastik diganti cupnya. Jadi yang pertama buat usaha yang benar-benar baru atau kembangkan usaha tuh yang sudah ada tapi kita buat versi lain, kemasan lain. Dan ketiga meniru usaha lain yang telah ada. Kemudian yang kedua, ide udah dapet ya, udah pasti mau jual makanan atau jual minuman atau jualan kerajinan tangan, kita tentukan namanya. Ini harus ada. Jadi jangan sampai nggak punya nama. Ya misalnya kita lihat di sepanjang jalan ya, pecel lele misalnya. Pecel lele semua gitu kan, paling pecel lele Lamongan, pecel lele Jawa Timuran, harusnya dikasih nama gitu ya. Entah pecel lele Kang Joni, entah pecel lele Oma Eci. Aduh, Oma ya. Oma. Padahal baru masih muda gitu mau jadi Oma ya. Atau Tante Nita gitu kan. Nah, jadi dibuat nama perusahaannya. Entah itu dari nama atau dari inisial atau dari inspirasi apa gitu kan. Kemarin saya habis beli kopi itu di sekitaran Jalan Letnan Murad ya. Saya sempat ngobrol gitu ya. Saya suka sekali ngobrol sama sebuah owner kopinya. Nama kopinya apa? Dia bilang potensi kafe gitu ya, potensi kopi. Wah, mantap ya. Kenapa dikasih nama potensi ya? Apa yang menjadi filosofi atas dasar nama itu ternyata ceritanya juga cukup menarik. Jadi yang kedua tentukan nama perusahaannya. Oke, ini ada tips ya bagaimana cara bikin nama. Pertama pendek, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Resti Chandra Dianuari. Masih apa nama? Ya Allah. Punya buku diary itu loh. Ada nama Resti ngisi ya. Yang kesan-kesan itu ya.
Yang dicat Mana tetap ya? nama bapak. Yang satu pendek, ya nggak usah panjang-panjang. Jadi misalnya pindang umat gitu ya, pindang kakek, teh aba, ini dipendek-pendek. Kedua sederhana, nggak usah terlalu ribet gitu ya, sampai lidah sampai kelipet-lipet karena susah ngomongnya gitu kan. Cari yang gampang aja, kedai dalu gitu ya. Itu termasuk yang unik gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Yang ketiga mudah dieja, keempat mudah diingat ya. Tapi jangan juga sensitif ya. Saya pernah benar-benar menggelitik itu. Kalau nggak salah siapa tuh? Lucinta Luna tuh pernah jualan kopi kalau nggak salah. Tapi namanya tuh sensitif porno gitu ya. Itu juga jangan ya. Kalau bisa cari yang bikin humor gitu ya, yang sopan lah ya. Kalau terlalu sensitif juga saya rasa tidak akan bertahan lama mereknya itu karena suka dihujat orang duluan. Yang kelima enak dibaca. Keenam tidak ada nada sumbang. Ketujuh tidak ketinggalan zaman. Kedelapan ada hubungan dengan barang dagangan, ya ada hubungannya, jangan jualan apel tapi namanya banana apa misalnya, banana coklat ya, padahal jualan apel, jadi harus ada hubungannya. Yang kesembilan, bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri ya. Boleh pakai bahasa Palembang misalnya, jualan apa? Pempek lemak misalnya, ya, tapi kan tetap bisa dibaca sama orang luar negeri gitu ya. Kemudian 10 tidak menyinggung perasaan kelompok orang lain atau tidak negatif ya tadi ya. Anda harus tetap menjaga norma, harus tetap tidak sara ya, walaupun Anda dalam sebuah komunitas tertentu tetap tidak boleh menghina atau kelompok lain, walaupun itu hak kita untuk bikin nama gitu ya. 11 dapat memberi sugesti pada pengguna produk tersebut. Dibuatlah filosofinya ya, kayak saya sebut nama nih, misalnya kayak Janji Jiwa, itu salah satu pelopor kopi yang benar-benar dibuatin judulnya itu maksudnya apa, makanya muncul bawah-bawahnya kopi ini, kopi kenangan, kopi mantan, dan lain sebagainya, itu mungkin juga terinspirasi dari situ. Oke, yang ketiga, membuat eksekutif summary ya. Ini semacam intisari. Jadi merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan, maksimum 1-2 halaman, 1 halaman saja ya paling enak itu. Jadi orang kalau baca kan nggak bosan, mampu memberikan kesan menarik dan meyakinkan secara cepat. Oke, yang keempat, membuat pendahuluan. Habis bikin rangkuman, bikinlah pendahuluan. Di pendahuluan inilah latar belakang muncul kita itu kenapa sih mau bikin itu gitu ya, mengapa kita mau bikin laundry misalnya. Bikin laundry karena mungkin di sekitar itu banyak sekali mahasiswa ini males nyuci, tapi kami akan buka laundry dengan harga yang sangat murah, jadi mahasiswa bisa cuci baju yang bersih, yang wangi, tapi tidak mengeluarkan uang yang banyak. Jadi ada latar belakangnya. Jangan sampai nanti kita jualan tapi nggak ngerti alasan kita jualan itu apa, misalnya seperti itu ya. Atau Anda jualan es jagung misalnya. Kenapa jualan es jagung? Karena di sekitar saya itu banyak sekali kebun jagung. Jadi untuk memanfaatkan jagung-jagung yang banyak itu, kita buat inovasi membuat es jagung. Itu kayak gitu ya, bikin alasan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan poin tujuan dan manfaat usaha. Jelas ya. Kuliah pun harus jelas tujuannya apa. Kuliah tujuan cari jodoh gitu. Banyak tuh teman saya kayak gitu, habis kuliah langsung nikah gitu kan dengan teman sekelasnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya, jelas satu motivasi. 3, sebaiknya didukung oleh data aktual berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. Data aktual itu apa? Data aktual itu misalnya dari media massa ya, misalnya terdata dari 10 orang Palembang ternyata paling suka 8 orangnya pempek kulit. Nah, makanya saya mau jualan pempek, khusus pempek kulit ya. Dulu kita pernah dengar pempek yang ukuran besar ya, pempek tabok ya. Nah, jadi salah satu mungkin dari data yang kita dapat ya, jadi datanya aktual. Saya agak cepat nggak apa-apa ya, Ci ya. Cuma dikasih waktu 20 menit. Agak panjang. Oke, nomor 5, membuat profil usaha ya, semacam company profile. Jadi selain brandnya itu sudah mantap, kita juga jelaskan perusahaan kita itu apa, walaupun ternyata pemilik cuma kita sendirian ya, tapi tetap kita harus punya semangat, oh ini harus ada namanya, harus jelas ya.
nama brand sama nama perusahaan boleh sama, tapi akankah lebih baik itu dibuat berbeda ya, biar kita bisa membedakan, oh ini nama brand, ini nama perusahaan. Produk atau barang atau jasa yang akan ditawarkan bila perlu diberikan ilustrasi visualnya. Untuk ilustrasi visual awal, boleh saja kita mencontoh dalam tanda kutip produk yang sudah ada. Tapi jangan plek Anda tampilkan itu di company profile. Anda harus rubah dulu ya, logonya seperti apa. Jangan sampai kita mau jualan kopi nih, yang kita pasang ternyata kopi tetangga ya, nanti dia marah. Jadi kita hapus dulu logo-logonya, kita pasang logo kita. Jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan bila ada lokasi usaha. Nah, ini lokasinya harus jelas juga ya. Biasanya kalau awal kayak mahasiswa pakai alamat kos atau alamat rumah gitu ya, dipinjam ya, atau alamat kampus ya, biar orang tahu untuk nyari kalian itu adanya di mana. Baik, sekarang kita ke nomor 6, menjelaskan aspek manajemen. Oke, manajemen ini kalau kita dengar manajemen berarti dia punya struktur. Kalau kita baru sendirian, ya tetap saja ini dilakukan sendiri oleh owner. Tapi akankah jauh lebih bagus kalau sebenarnya kita sudah punya bayangan, kita tidak bekerja sendiri, kita ajak teman gitu ya, 2 orang lah misalnya ya, jadi bisa saling mengisi, bisa saling bertukar ide, pikiran ya, jadi tidak dikerjakan sendirian, itu akan jauh lebih bagus. Nah ini contoh struktur organisasi manajemen yang memang sudah kompleks ya. Ada owner atau pemilik, ada manajer yang mengerjakan semuanya, lalu ada 4 bagian, manajer pemasaran, produksi, keuangan, dan ADM SDM. Setiap organisasi rata-rata ini ya, walaupun mungkin ada organisasi lain yang berbeda dengan ini, tapi secara umum itu seperti itu. Pemasaran itu bagian yang menjual ya, produksi itu yang bagian yang membuat, keuangan itu yang menghitung pengeluaran pemasukan, ADM dan SDM itu yang mengurus secara administratif dan mengenai kepegawaian. Kemudian menjelaskan aspek pasar. Nah, jadi kalau kita bikin produk, jangan sampai kita bingung mau jual kemana produk ini. Ya, dari awal sudah dibayangkan. Jadi pasar itu nggak melulu pasar konvensional seperti pasar Palimo, pasar 16, pasar KM12 ya. Pasar di sini termasuklah pasar digital kayak marketplace Shopee gitu ya, Tokopedia, Bukalapak, apalagi Lazada, itu termasuk pasar, tapi pasar online. Anda mau jual itu di mana? Kita juga bisa menggunakan akun pribadi ya, melalui IG misalnya Instagram. Nanti kan mahasiswa juga diminta untuk bikin IG khusus untuk jualan. Nah, itu juga merupakan pasar. Nah, yang menjadi kendala kalau itu akun baru ya, akun baru IG, baru muncul satu, followersnya belum ada, makanya akan jauh lebih bagus kalau sebenarnya followersnya udah ada dulu, lalu baru bikin brandnya. Tapi ya tergantung semangat masing-masing mahasiswa ya. Tingkat persaingan seperti apa, upaya pemasaran seperti apa, dalam strategi pemasaran yang digunakan dilengkapi dengan perkiraan hasil penjualan. Saya ini menikah dengan seorang pedagang juga gitu ya. Jadi yang namanya pengusaha itu jarang kalau saya langsung untung besar di awal. Di awal itu biasanya dalam masa-masa penjajakan. Jadi tetap harus gigih ya. Mungkin setahun 2 tahun awal itu yang namanya untung besar itu hampir tidak ada. Cuman yang akan menjadi ada di diri seorang pengusaha itu adalah pengalaman. Jadi jangan sampai patah arang ketika tahun pertama kok nggak dapat untung-untung gitu ya. Itu waktunya untuk belajar terus, mengembangkan usaha, ide-idenya agar jauh lebih bagus lagi. Jadi jangan patah semangat, seperti itu. Menjelaskan aspek produksi. Nah, aspek produksi ini kita mau bikin apa? Misalnya mahasiswa mau bikin pisang coklat keju gitu ya. Harus jelas menggunakan pisang apa. Jangan hari ini pisang Ambon, besok pisang Raja, besok lagi pisang tanduk gitu ya. Jadi nggak konsisten. Hari ini pisang Raja, ya besok terusnya pisang Raja terus. Cari ya, yang jualan pisang Raja itu yang paling enak tuh di mana. Jadi pastikan ketersediaan untuk membuat produksi barang. Coklatnya juga jangan ganti-ganti. Kalau memang coklatnya ke coklat Silver Queen misalnya seperti itu ya, jangan besok ganti ke coklat yang murahan. Jadi harganya harus standar dari awal udah ditentuin ini harganya seberapa, pakai produksi yang ini dan konsisten yang itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita sebagai konsumen, kok hari ini enak ya, kok besok rasanya jadi seperti ini, amburadul.
artinya Anda akan siap-siap kehilangan konsumen. Kapasitas produksi, nah ini akan bertahap. Untuk tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama, kita jualan nggak usah langsung banyak ya. Sebaiknya jual dulu 10 misalnya. 10 laku sehari, besok-besoknya mungkin bisa bertambah menjadi 12, 13. Jangan langsung nak jualan 100 gitu kan. Ntar tiba-tiba nggak laku, jadi rugi. Saran-saran sih, awali dengan menjual yang sedikit, orang kenal dulu, biar mereka beli lagi. Seperti itu ya kurang lebih. Menjelaskan aspek keuangan ya, bagian pendanaan, pemasukan dari mana, pengeluarannya seperti apa, itu juga harus jelas. Seperti itu. Studi kelayakan atau feasibility. Jadi setiap kita bikin usaha, ini perlu dipikirkan. Tapi untuk benar-benar hanya untuk bikin tugas awal, ini nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar mau serius, ini juga harus dipikirkan gitu ya. Kita juga harus membuat analisis SWOT ya, tahu ya SWOT ya. SWOT ya, apa itu kekuatan, strengths, apa itu weakness, kelemahan, apa itu opportunity, kesempatan, dan apa itu threat atau ancaman ya. Kita harus bikin itu semuanya. Kalau kita tahu di sekitaran wilayah kita udah ada yang jualan cilok gitu ya, kita juga mau jualan cilok, berarti kita dari awal sudah punya pesaing gitu ya. Apakah kita bisa mengalahkan mamang cilok yang sudah jualan terlebih dahulu ya, atau kita bisa bikin inovasi baru. Nah, kita bikin analisis SWOT-nya. Ini sekedar contoh ya, apa yang menjadi kekuatan produk kita, bahan bakunya mungkin lebih mudah, orang lebih banyak butuh, jelas halal ya, kesempatan pasar masih luas, pesaing belum banyak, ada program KUR misalnya. Lalu strateginya ya, produksi yang banyak, tambah outlet buat harga terjangkau. Ini semacam contoh saja. Lalu menjelaskan aspek lainnya, jadi di luar dari apa saya sampaikan tadi ya, bisa ditambahkan di sini. Menyiapkan lampiran ya, saya biasanya minta lampiran itu foto misalnya. Dari awal mahasiswa kalau mau bikin pempek keju misalnya udah dibuat dulu dan difoto untuk menjadi lampiran. Data pendukung, rincian dan biaya, profil lengkap SDM, ini saatnya bernasis-nasis ria ya, tempel foto, pegang produk dan lain sebagainya. Membuat presentasi yang menarik ya. Jadi walaupun memang tidak diharapkan untuk presentasi di hadapan penyedia keuangan atau bank gitu ya, tetap mahasiswa diminta untuk mencoba membuat presentasi yang baik ya, yang interaktif, yang singkat tapi jelas ya. Jadi saya suka sebel gitu ya, Ci ya, ketika kita nguji skripsi, mahasiswa itu masih belum ngerti-ngerti juga bagaimana bikin presentasi ya. Word dipindahin ke presentasi, ya itu kan salah. Di satu slide Word ya, minimal dia punya satu gambar ya, tulisannya singkat-singkat saja, nggak usah terlalu banyak, dan judul yang jelas. Ini target ke depan kalau di sisi Pol Chandra di Muka, memang kita habis mata kuliah ini akan ada event yang namanya Chandra di Muka Entrepreneurship Day. Eci boleh datang ntar di kampus, kira-kira nanti bulan Januari kita mau adain tanggal 12-15 Januari 2022, kita biasanya ngadain pameran. Jadi mahasiswa yang ikut mata kuliah ini kan ada 4 kelas, Ci. 4 kelas itu mungkin kalau dirata-ratain 20 kali 4 sekitar 80 orang ya, kurang lebih. Saya belum mengambil data dari pihak kurikulum, pihak kemahasiswaan ada berapa jumlah mahasiswa yang benar-benar ikut mata kuliah ini. Tapi nanti kemungkinan besar memang di bulan Januari, selain mereka pameran, mereka juga akan presentasikan produk-produk mereka itu satu persatu. Oke, seru banget. Ini iya, jadi ada juara-juaranya ya. Ini gambaran ya, ini tugas mid semester ya, minggu depan. Siap-siap saja. Nah, ini akan dikasih contoh ya. Saya ini kalau ngasih tugas pasti ngasih contoh ya. Karena khawatir banget cuma ngasih tugas ngomong, kamu bikin ini, ntar yang dikerjain macam-macam. Dulu Cik pernah benar saya suruh bikin proposal. Suruh bikin proposal. Yang dikumpulkan proposal minta dana masjid. Ini mahasiswa ngapain? Saya minta proposal untuk bikin penelitian. Yang dikirimkan ke saya itu proposal minta dana dari masjid. Mungkin dia tinggal cari di internet gitu kan, proposal. Jadi seluruh proposal dikirimkan saja ke saya. Sudah, wassalam, dapat E gitu ya. Makanya setiap kali ngasih tugas mesti saya kasih contoh. Jadi saya kasih contoh, ada produk kakak kelasmu kemarin pisang Korea, nah contohlah itu ya. Tinggal diganti nama produk apa dan lain sebagainya. Sampai ke daftar isi nah dikasih tahu juga ya, apa isinya. Latar belakang pemilik, analisis pasar, lokasi dan letak usaha, marketing plan, sumber daya manusia, aspek keuangan, penutup dan lampiran.
Nah, ini kriteria penilaian. Jadi dari usahamu untuk mata kuliah ini, ya, jangan cuma bisa bikin produknya saja, tapi Anda harus mampu juga untuk memasarkan produk Anda, ya. Jadi sekitar 40% itu akan dilihat nanti evaluasinya sudah berapa produk yang berhasil dijual. Nah, ini event-event kita di Sisipol Chandra di Muka nih tahun 2019 ini pertama kali mengampu mata kuliah ini. Langsung kita ajukan untuk dibuat pameran ya, dulu ini zaman sebelum COVID ya, di tengah halaman kampus itu kita pasang tenda untuk memamerkan produk-produk mahasiswa dari mata kuliah ini. Dan kita juga membentuk CECDC ya, Chandra di Muka Entrepreneurship and Career Development, juga untuk mendata produk-produk mahasiswa dari mata kuliah ini sebagai data entrepreneurship di kampus Sisipol Chandra di Muka. Dan ini dulu tahun pertama bahkan kita bisa kerjasama dengan Pertamina ya, jadi yang 3 juara pertama itu mendapatkan support dana pendidikan dari pihak Pertamina. Untuk tahun kedua memang tidak ada support karena kemarin itu online ya, kita udah ke Pertamina lagi, tapi mereka memang tidak ada program yang untuk perguruan tinggi, tapi untuk daerah-daerah di sekitar Pertamina itu sendiri. Nah, ini yang tahun 2020 kemarin ya. Kenapa jadi 2021? Karena pelaksanaannya kalau yang ini itu di bulan Desember, jadinya 2019, ini di bulan Januari, jadi tahunnya dari 2021. Makanya yang untuk tahun depan itu Januari juga, jadi tahunnya 2022 ya. Jadi bahkan kalau yang tahun 2021 ini kategorinya ditambah 3 ya. Jadi makanan, minuman, dan kriya. Ini juara-juaranya, jadi bisa dicontoh ya. Kalian juga bisa tanya-tanya, ini saya ada datanya. Nanya nih sama Kak Happy misalnya, Kak kemarin jualan apa kok bisa juara 1 ya. Apa yang dia lakukan, dan seperti itu. Jadi ini macam-macam kategori yang berhasil kita dokumentasikan, yang minuman, dan ini yang kriya ya, ini juara 1 kemarin Kak Elis, mungkin yang anak Himakom kenal ya, ini dia bikin posternya, ini produknya ya, dia buat sendiri ini, kemudian ini ada stikernya, ya dia bikin pasmina gitu ya, dia ambil barang dari Bandung kalau nggak salah, kemudian sampai di Palembang ini dibuat pinggirannya, dia jahit sendiri, kemudian ini ya dia bikin tanda ya untuk jilbabnya, kemudian dia pasang sendiri. Tuh boleh kayak gitu. Yang ini juga juara berapa ini? Ini punya Yulandari kalau nggak ini. Melenia Art ya, ini bikin bingkai kreasi ini. Sampai sekarang masih bertahan produksinya. Jadi ini ada kadang mahasiswa ini habis mata kuliah selesai produknya ya. Tapi ada juga yang meneruskan. Ini sampai sekarang ini masih ada yang saya lihat. Nah, itu mungkin materi dari saya, Eci. Terima kasih. Saya tutup ya, share screen-nya ya. Nah, itu dia. Udah kelar untuk materinya. Jadi kalau dengerin ada yang mau tanya-tanya boleh banget ya. Ini sudah ada di kolom chat, itu ada pertanyaan. Jadi yang di sini boleh tanya dengan raise hand aja nanti. Tapi kita kayaknya break sebentar ya. Kita bakal dengerin satu lagu dulu. Nah, setelah ini siap-siap nih teman-teman yang ada di virtual, boleh tanya dengan raise hand atau juga aku bakal bacain yang ada di kolom chat. Sahabat kreatif lagi dengerin juga terserah ya, dari bukan cuma teman-teman di Sisipol Chandra di Muka aja sih, yang lain juga mau gabung nggak apa-apa kok. Tanya di WhatsApp kita di 0857 2-5 kali 916. Kita bakal balik lagi tapi setelah yang ini dulu. Jadi kamu jangan kemana-mana. Terus dengerin program kita, ada belajar di RRI kelas tambahan ya, bersama dengan ibu dosen kita nih, Sumarni Bayu Anita dari Sisipol Chandra di Muka Palembang. Ada kata bosan dan menyerah, tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada
guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun, ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas. Hai, balik lagi sekarang kita belajar di Pro 2 RRI untuk kelas tambahan ya buat siang hari ini Sobat Kreatif. Kita masih bersama dengan ibu dosen cantik kita, ada Ibu Sumarni Bayu Anita. Bu Nita. Halo Mbak Eci. Tuh, masih semangat dong. Malah makin semangat karena ini sesi tanya jawab nih kayaknya Bu Nita ya. Iya, pengen dengerin suara mahasiswa juga nih ya, mau nanya apa ya? Ayo, jadi sebelum aku bacain chat yang udah masuk nih, mungkin yang di sini boleh, yang mau tanya boleh silakan langsung raise hand aja gitu ya. Jadi terkait dengan materi kita buat hari ini pastinya. Nanti aku bacain dan buat Sobat Kreatif juga silakan aja nih yang pengen banget gabung di 0857 2 kali 916. Ayo, kalau belum ada kayaknya kita ke chat yang udah masuk dulu ya. Ini kayaknya ya, Bu Nita. Ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Risa Syafira. Oke. Katanya gini nih. Oh iya ini yang lain nih. Ini pertanyaan yang masuk dari Tri Eva Lestari Marta. Katanya Bu Nita, saya Tri Eva Lestari Marta dari Ilkom Sore semester 5. Mau tanya Bu, kalau misalkan nama perusahaannya sama dengan teman, tapi produk yang kami jual berbeda, bisa nggak Bu? Karena kita ada brand perusahaan yang sudah kita buat. Bisa nggak kira-kira Bu untuk tugas kuliah ini? Oke. Terima kasih. Ya, jadi memang tadi saya bilangnya kalau bisa nama brand itu berbeda dengan nama produk ya. Tapi kalau ternyata nama perusahaannya sama dengan punya teman, itu nggak masalah ya, silakan saja. Jadi misalnya ada 5 orang nih ya, Anda kemudian berkelompok membuat sebuah perusahaan bersama gitu ya. Tapi karena untuk tugas Anda diminta untuk satu-satu produknya ya, jangan sama. Jadi tidak masalah. Silakan saja ya. Mudah-mudahan ke depan malah jadi tim gitu ya. Tim apa misalnya, tim ABCD gitu kan, tapi jualannya beda-beda. Yang ini jualan donat, yang ini jualan burger, yang ini jualan apa, boba gitu kan. Ya silakan saja, nggak masalah sih. Gitu jawabannya Mbak Eci. Nah itu dia, boleh-boleh ya jawabannya ya. Sekarang pertanyaan dari Sarah Meli Sihotang. Ini pertanyaan yang masuk katanya, siang Bu, saya Sarah Meli Sihotang dari Ilkom Sore semester 5. Waduh banyak nih ya yang Ilkom Sore semester 5. Bu mau tanya, usaha yang kreatif dan menarik itu seperti apa ya Bu? Bisa diberikan contohnya enggak? Oke, ya saya ini ngajarnya di 4 kelas ya Mbak Eci ya, di pagi, siang, sore, sama non reguler tuh yang khusus di hari Sabtu. Tapi ini yang banyak nanya kayaknya yang kelas sore ya, kayaknya lebih semangat gitu ya. Kayak yang kreatif itu yang seperti apa sih? Saya kan selalu memberikan contoh gitu ya, contoh pemenang dari tahun sebelumnya. Yang menang juara 1 seperti apa, tahun 2019, tahun 2021 gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi. Ya. Yang tahun kemarin itu, kenapa Happy bisa menang? Karena dia menampilkan hal yang berbeda dari
teman-teman lainnya. Saat yang lainnya jualan pisang goreng gitu ya, dia menawarkan balado kentang. Jadi yang dia jual pun itu kemasannya benar-benar disiapkan secara khusus. Jadi memang mata kuliah ini bukan cuma meminta Anda untuk membuat sebuah produk yang kreatif, sekaligus juga melihat aspek periklanan dan aspek poster yang Anda buat. Jadi posternya nanti dilihat, ya, brosurnya dilihat, kemasannya juga dilihat, juga untuk poster dan video yang Anda posting nanti di IG produk masing-masing. Jadi semacam apa ya? Sebuah keterkaitan ya, kesinambungan ya. Jadi bukan cuma sekedar nih saya jualan hal yang benar-benar belum ada nih, tapi kalau Anda nggak mampu mengemasnya dengan cantik ya, sama saja nanti nilainya juga jadi tidak maksimal seperti itu. Jadi yang kreatif seperti apa? Ya silakan untuk melihat ya. Saya sudah memberikan materi ya. Selain saya tampilkan tadi di RRI tadi, saya juga sudah mengirimkan di forum Google Classroom mata kuliah Entrepreneurship Communication tentang materi hari ini. Anda bisa cek dan recheck yang juara-juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 tahun lalu itu yang seperti apa. Ada juga misalnya Pindang gitu ya, Pindang Patin itu kalau nggak salah menang harapan 1 kalau nggak salah ya. Kok bisa menang gitu ya? Padahal kan Pindang Patin kan banyak gitu ya di Palembang. Nah ternyata walaupun banyak di Palembang, mahasiswa itu sungkan gitu ya bikin pindang gitu ya karena ribet gitu kan. Kebanyakan yang ditampilkan itu keripik pisang gitu ya. Nah, saya jarang melihat yang juara 1 tuh keripik pisang karena tidak ada inovasi di dalamnya gitu ya, hanya berjualan keripik digoreng tapi tidak ada inovasi. Bahkan kemasannya pun sangat biasa pakai plastik putih. Jadi itu akan mengurangi penilaian secara maksimal. Jadi kalau mau jawab kreatif seperti apa ya ini memang relatif ya. Kan nanti jurinya itu 4 orang ya, bukan cuma saya. Saya memang pengampu mata kuliah ini, tapi nanti di event pameran dan presentasi kita akan menghadirkan juri di luar saya ya, entah itu dari CECDC, entah itu dari perwakilan waket yang lain ya. Jadi kurang lebih ada 4 orang dosen yang akan menilai. Atau mungkin nanti akan ada tambahan dari orang luar yang menilai benar-benar, oh kayaknya ini bagus untuk dijadikan sebagai brand entrepreneur yang menarik dan yang kreatif kayak gitu. Nah, pokoknya semenarik dan sekreatif mungkin deh teman-teman ya. Yakin pasti bisa kok. Yang mau nanya, belum ada nih kayaknya raise hand yang ada di sini boleh. Kalau mau bertanya silakan raise hand aja gitu ya. Dan Sobat Kreatif juga bisa mengikuti program kita ini live stream di YouTube Palembang pasti. Ini ada pertanyaan masuk dari sahabat kreatif kita nih. Boleh ya Bu Tutak ya? Ya boleh, boleh. Ini dari Yogi. Halo Yogi, selamat siang. Yogi, ya, ini sahabat kreatif yang sering masuk banget nih sama kita nih. Mau nanya katanya, kalau kita misalnya meniru rasa dalam suatu makanan, boleh nggak? Contohnya aja nih kayak usaha resto ayam itu Kak, katanya gitu. Atau nih kalau niru-niru rasanya. Saya rasa tidak ada bentuk apa namanya paten tentang rasa ya, karena juga dia kan juga tidak mengeluarkan apa namanya menu yang atau bahan-bahan yang di-share secara umum ya. Biasanya kan juga tidak dipaparkan ya. Kalau memang dia menemukan formula yang mirip-mirip, selagi bukan hanya kalau rasa itu masalah selera gitu ya. Nah, yang benar-benar dilarang itu adalah masalah brand, masalah logo. Jadi dulu pernah ada semacam pecel lele gitu ya, tapi dia menggunakan logo yang mirip-mirip kayak Starbucks. Nah, itu langsung diminta sama pihak kopi Starbucks untuk mengganti logonya karena tidak boleh dimirip-miripin. Tapi kalau masalah rasa, kembali ini ke masalah selera ya. Entah mirip seperti apa, kita tidak bisa mengejudge oh ini rasanya punya warung A, warung B, warung C. Selagi dia tidak meniru resep yang sama. Tapi akan menjadi masalah kalau ya ini karyawan gitu ya. Karyawan ini kemudian kerja di ayam goreng A gitu kan. Dari awal kan kita seharusnya bikin perjanjian ya sama karyawan-karyawan kita ya agar menjaga kerahasiaan resep yang memang dijual di warung tersebut. Kalau ketika dia keluar, kemudian dia bikin warung lagi dengan nama berbeda, tapi resep yang dia pakai ternyata pakai resep yang sama gitu ya. Nah, itu masalahnya ke etika bisnis ya, etika bisnis. Secara
secara hukum itu tidak bisa dikejar kalau dia menggunakan nama yang berbeda. Tapi secara moral antara pertemanan itu yang menjadi permasalahan. Itu lagi-lagi kan kalau kita kuliah itu ada juga mata kuliah khusus yang ngomongin tentang etika komunikasi ya. Kalau udah ngomong etika itu berarti kita kembali itu ke nurani. Nurani itu sebenarnya nggak pernah bohong gitu kan. Kalau itu memang salah nggak boleh, sebenarnya dia sudah bisa menjawab sendiri. Oh nggak baik loh kita berjualan tapi pakai resep teman kita. Aku seperti itu. Oh gitu ceritanya Yogi. Sudah terjawab ya. Terima kasih buat Yogi. Ada yang mau raise hand dulu di sini? Kalau belum ada yang udah masuk juga via WhatsApp. Wah, ini yang nanya yang dari luar juga banyak nih ceritanya nih Bu Nita. Pertanyaannya, ayo, belum ada yang raise hand di sini ya. Kita ke pertanyaan via WhatsApp aja kalau gitu ya. Assalamualaikum Ibu dosen, perkenalkan saya Nurul Utami, izin bertanya walaupun bukan mahasiswa Ibu boleh ya katanya. Boleh. Boleh Sangat Nurul. boleh sekali. Boleh ya. Untuk penggunaan brand, kadang-kadang di suatu daerah itu brand artinya bagus, tapi daerah lain artinya jorok atau nggak baik. Kira-kira gimana ya? Oh, perbedaan istilah dan arti dalam daerah gitu. Iya. Kalau di komunikasi itu ada namanya istilahnya semiotika gitu ya. Jadi semiotika itu memang kita melihat 3 hal. Masalah bendanya, kemudian bahasa yang digunakan untuk benda tersebut, lalu representnya. Represent itu adalah orang yang memaknai. Jadi ketika kita ngelihat sebuah benda ya, cangkir misalnya, cangkir ya, di bahasa kita namanya cangkir ya, di bahasa Inggris glass misalnya seperti itu ya. Ternyata di kita glass itu maknanya jelek gitu ya. Nah, sebuah benda itu juga akan melihat masalah culture. Nah, jadi sepanjang dia memang tidak bermaksud memaknai ini jorok ya, itu tidak ada menjadi permasalahan ya, karena dia berada di culture di tempat ini berdiri, bukan di tempat yang jorok tadi. Jadi kalau bagi saya pribadi ya terserah saja gitu ya, karena namanya di sini baik tidak jorok ya nggak apa-apa gitu kan. Yang menjadi masalah kan yang di sana, tapi kan dia jualannya di sini bukan di sana, itu seperti itu. Jadi kalau dari segi permaknaan memang benda, nama yang disertai nama itu secara bahasa dan orang yang memaknai. Tapi sepanjang orang yang memaknai di sekitar benda itu adalah hal yang positif ya nggak masalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu Nurul ya, udah terjawab kan pertanyaannya. Terima kasih Nurul yang ikut belajar buat hari ini ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu, ini dari mana nih? Oh ini dulu ya kayaknya ya. Dari Rizky dari Ilkom Siang semester 5. Boleh nggak untuk produk nanti saya pakai usaha orang tua untuk dikembangkan? Terima kasih. Iya, kalau usaha orang tua ya udah punya brandnya belum gitu kan, udah punya IG-nya belum, sepanjang memang belum ada ya nggak apa-apa ya, coba kamu kembangkan, bantu kembangkan menjadi usahamu gitu kan. Usahamu dalam tanda kutip ditemani sama orang tua. Tahun pertama memang itu rata-rata ditemenin sama keluarga ya. Yang juara 1 itu ditemenin sama juara 1 itu si Edo itu kalau nggak salah sama kakaknya gitu ya. Yang nomor 2 itu ditemani sama Ayunya ya. Jadi Ayunya itu punya usaha kuliner, kemudian dia bantu untuk memasarkan kulinernya karena dia laki-laki ya. Kalau nggak salah yang dijual itu puding mari, regal, banana itu kan. Jadi Ayunya yang bikin mari regal itu ya, jadi benar-benar baru kali itu kita nyicipin pisang sangat lembut sekali, kemudian di atasnya dikasih coklat setipis aja lalu mari, dan itu kemudian menjadi juara 2 ya, juara 1-nya kalau tahun pertama kan hanya diambil 3 juara. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya Rizky punya usaha keluarganya apa misalnya gitu ya, dibuatin sebagai produk kamu juga nggak masalah, selagi memang itu usaha orang tua ya, usaha keluarga ya, bukan usaha orang lain. Maksudnya kalau orang lain ini kalau kita pakai dia akan menjadi permasalahan buat kita karena itu kan brand orang gitu ya. Kalau masih dalam keluarga kan sudah minta izin dulu gitu ya. Bu, boleh nggak saya pakai ini untuk dijadikan sebagai bahan penilaian untuk perkuliahan seperti itu. Oke, gitu udah terjawab dari pertanyaannya ya.
Oke deh. Nah, jadi sobat kreatif yang mungkin pengen banget untuk gabung lagi boleh banget ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga yang udah masuk ini dari Selsa Regita. Ini dari Ilkom Pagi semester 5. Mau tanya karakteristik dari penilaian bahwa produk tersebut menarik sehingga membuat konsumen tertarik itu bagaimana ya, Bu? Oke, jadi kan penilaian ini kan ada dua ya. Pertama kan penilaian yang penting Anda bikin tugas gitu kan. Yang penting Anda bikin tugas ini kan penilaian untuk mata kuliah ini sendiri. Tapi untuk penilaian ini barangnya bagus atau tidak, itu kan tergantung Dewan Juri ketika Anda presentasi di acara Chandra di Muka Entrepreneurship Day yang di bulan Januari tadi yang saya bilang. Jadi Anda nanti akan maju satu persatu ke depan gitu kan. Anda bawa produk, Anda bawa poster, Anda terangkan Anda mau jualan apa, bagaimana Anda terinspirasi untuk membuat produk itu, lalu keunggulan produk kamu apa selain dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah, nanti para dewan juri ini akan memberikan penilaian masing-masing gitu ya. Jadi kalau saya pribadi dalam menilai sebuah produk apakah itu kreatif ataukah tidak kreatif, apakah itu bagus atau tidak bagus, tentu yang pertama dia memenuhi dulu ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pertama kalau diminta bikin makanan ya bikin makanan gitu ya. Jangan bikin yang bukan makanan. Nah, makanan ini sendiri yang bisa dijual itu yang seperti apa? Kalau dia jualan pukis misalnya, ya buatlah pukis yang enak gitu ya. Misal pukis yang nggak enak kemudian disajikan ke dewan juri ataupun ditampilkan. Dan untuk bikin kemasan, bikinlah kemasan untuk pukisnya seperti apa layaknya. Jangan kemasan untuk makanan ternyata yang kamu bikin kemasan untuk minum, makan nggak nyambung. Juga untuk brand dan lain sebagainya. Jadi ada semacam kesinambungan antara produk, rasa, ya, kemudian tampilan kemasan, lalu usaha kamu dalam mempromosikan. Nah, itu benar-benar harus difikirkan sejak sekarang. Makanya perkuliahan saya itu sejak dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir itu ada kesinambungan. Makanya kalau Anda kuliah, tidak boleh kemudian sudahlah kuliah Bu Nita, ikut di akhir aja, ikut UASnya aja, yang lain gak usah kuliah. Itu udah pasti itu, Mbak Eci. Iya, iya. Udah pasti ayo. Karena dia nggak ngikutin perjalanannya, padahal yang namanya kuliah itu kan proses memahami sebuah materi. Jadi harus diikuti sejak awal sampai dengan akhir. Seperti itu. Nah, tapi yang gabung di virtual nggak ada yang bandel ya, yakin Iya deh. nih, harusnya ini ada pada ngomong nih yang online ini ya, Rizky ini ya, Robita ini, Dodi nih, ayolah ngomong gitu ya. Dodi, kamu jangan ketawa-ketawa aja Dodi. Ayo sekarang ngomong. Coba kamu buka mikrofonnya kamu dan ngomong dulu kamu. Ketawa lagi dibilangin. Oke, Dodi ada yang mau ditanyakan? Atau Dodi udah ngerti? Aman, cukup paham. Aman, cukup paham. Baiklah ya. Begitu ntar Bu Nita yang ngasih pertanyaan. Oh enggak, itu biasa kan triknya gitu. Kamu nggak nanya, sekarang saya yang tanya. Kata dosennya. Ya, kalau kuliah tuh kayak gitu ya. Kalau kuliah offline ya, nggak ada yang jawab, saya langsung tunjuk gitu kan. Nggak bisa jawab, nah diam langsung. Buka buku, pura-pura buka buku. Mana ada jawabannya di buku gitu kan. Kamu nggak dengerin saya jelasin, berarti nggak bisa jawab gitu. Tuh, atau ini dia pura-pura nulis biar gak ditanya sama dosennya. Nunduk gitu ya. Aduh, udah kangen mau offline lagi ya. Nggak tahu kapan bisa kita gabung kuliah lagi secara offline ini. Mudah-mudahan lah ya. Oke, ada yang mau bertanya di virtual ini raise hand mungkin? Atau sudah pada cukup mengerti semuanya? Tadi ditanya Rizky udah ngerti Rizky? Mana Rizky? Rizky Ramadan, sudah cukup mengerti? Cukup mengerti. Oh, cukup mengerti. Baiklah kalau begitu ya. Ahmad Rifki itu loh, anak Himakom ini. Ada yang mau tanya nggak? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Bu, paham Bu. Paham ya, paham nih aneh. Tidak eca-eca nggak paham-paham ya kalau dapat bikin tugas. Iya, mana si Ridho Al-Ghafari ini? Ya, kamu nggak video lagi ngapain itu? Bener loh. Nah, betul. Kamu makan ya? Oh enggak. Tahu. Ini lagi tugas ya, salam. Pinter ya, lagi bikin tugas ya. Kapan kumpulnya? Besok ya? Besok. Besok, baiklah. Jadi Ci, aku tuh kalau di mata kuliahku tuh ada tugas mingguan. Jadi saya kasih materi di hari Sabtu, kumpul tugas di hari Rabu gitu kan. Jadi mahasiswa ini kadang suka WA tengah hari Rabu tuh, Bu maaf saya sibuk, boleh nggak saya ngerjain tugasnya kumpulnya di hari Sabtu? Saya balas gitu kan. Ya
kerjain aja sebelum nanti tugas selanjutnya menyusul gitu kan, tambah menumpuk lagi tugas. Akan dapat tugas lain setelah itu ya ini kayaknya. Iya. Oke, ini seru banget, udah hampir jam 2, nggak terasa banget ya kita dengerin Oh iya materi. ya, udah jam 2 ya. Iya nih kayaknya ya. Pertanyaan udah masuk juga, makasih banget. Ini kayaknya sebelum kita akhiri buat perkuliahan kita buat hari ini, ada kesimpulan atau apa yang akan disampaikan di ending ini? Silakan Bu Nita. Oke, terima kasih banyak ya. Nggak terasa ini jamnya udah jam 1.55 ya, 5 menit lagi menuju penutup closing. Oke, jadi ngomongin masalah bisnis plan ini menjadi satu hal yang perlu dibuat oleh para calon-calon pengusaha atau entrepreneur muda ya. Mengapa harus membuat bisnis plan? Agar kita bisa membayangkan kita itu mau membuat apa dan mengarah kemana. Jadi sudah ada bayangan, semacam kita mau kuliah, mau lulus wisuda gitu kan. Kalau belum bikin proposal penelitian, jadi kita masih belum dapat bayangan mau buat apa gitu ya. Makanya kalau sudah ngomongin tentang bisnis plan, perencanaan bisnis, itu akan mempermudah kita untuk membuat apa. Nah, yang paling susah itu kalau sampai sekarang belum menemukan mau bikin produk apa gitu kan. Padahal saya minta Anda hari Rabu ini mengumpulkan 3 nama minimal atau 4 produknya, misalnya makanan, Anda deskripsikan ya, deskripsi singkat saja. Saya jualan pisang goreng isi keju gitu kan, ditaburi tepung terigu misalnya ya, kemudian dijual dalam persatuannya segini gitu ya. Namanya apa? Pisang Edo misal gitu ya, pisang Edo enak misal, atau pempek keju crunchy seperti itu ya. Jadi Anda sudah buat minuman misalnya, deskripsikan itu, nanti kumpulkan itu ke saya di hari Rabu ya. Jangan nggak dikumpulkan karena nanti di hari Sabtunya atau segera dari situ saya akan pilih salah satu untuk Anda buat bisnis plan yang kemudian Anda kumpulkan sebagai tugas mid semester. Ya, tugas mid semester itu banyak ya, jadi Anda harus preparekan mulai dari sekarang. Bisnis plan aja 20 halaman Mbak Eci. Ada presentasi 10 slide ya. Kemudian juga harus pakai IG dan lain sebagainya. Tetap harus semangat ya, jangan stres ya. Saya takut banget sebenarnya ngasih tugas banyak-banyak ini Bu, nanti saya stres loncat dari jembatan Musi gitu kan. Bahaya. Tapi kalau nggak dikasih tugas nanti mereka bingung mau ngapain, di rumah bengong-bengong aja kan, kasihan juga gitu kan. Makanya biar mereka sibuk ya, kasih aja tugas. Ya, mungkin kira-kira seperti itu kita kalau ngomong entrepreneurship communication ya, tentang kewirausahaan harus berani untuk memulai dan menciptakan sebuah produk yang baru untuk di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih seperti itu closingnya. Nah, aduh, udah sangat jelas, sangat paham lah ya pasti ya teman-teman yang udah gabung. Amin. Dan juga yang sempat mungkin gak bisa bergabung secara virtual tapi tempat mengikuti juga untuk program ini, makasih banget udah pada mengerti semuanya. Ya, jangan lupa tambahan Mbak Eci, jangan lupa ya selfie, screenshot entah apapun namanya, jangan sampai ada yang WA Bu, maaf saya lupa foto, tuh ya. Bukan urusan saya lupa foto gitu. Benar ya, ingat itu penting banget ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banget Ibu Nita hari ini. Sama-sama. Jika teman-teman dari Stisi Channel di Muka Palembang, makasih semuanya udah gabung untuk ikutan belajar ya. Udah pada semangat, jangan lupa tugasnya ya. Ujung-ujungnya jangan lupa tugasnya ternyata ya. Oke, dan terima kasih buat Sahabat Kreatif udah gabung juga melalui WhatsApp juga. Thanks banget udah ikutan belajar di kelas tambahan kita buat hari ini. Dan kita bakal ikutin kelas tambahan lagi besok-besok pukul 13-14 waktu Indonesia Barat, yes. Dan juga nih makasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di virtual. Buat Bu Nita juga makasih banget ya. Kita bakal ketemu lagi nih Sahabat Kreatif ya untuk kelas tambahan selanjutnya. Dan hari ini kita udah dengerin tentang entrepreneurship communication ya. Teman-teman dari Stisi Chandra di Muka Palembang semester 5 nih udah belajar bareng. Besok kita bakal belajar lain untuk mata pelajaran yang lain, untuk mata kuliah yang lain juga ya. Alright, kalau gitu nih jangan lupa Sahabat Kreatif kita bakal ikuti program selanjutnya dan kelas tambahan bakal balik lagi besok hari. So, see ya. Dah. Dengan tulus dan ikhlas